Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana Taklim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan referensinya Tafsir Jalalain. Kita lanjutkan An-Nisa ayat 109 dan seterusnya. Siapa yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira siapa yang akan membela, yang akan menjadi pengacara, yang akan menjadi kuasa hukum kepada dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa orang yang dijadikan saksi nanti di hadapan Allah. Sittatus syuhada yaumal qiyamah, ada 6 saksi nanti yang dihadirkan Allah di hari kiamat. Allahumma arhamna bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas Purman Kerja Lebak Wawis 1 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa kembali hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk umatnya nanti yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan referensinya Tafsir Jalalain. Kita lanjutkan An-Nisa ayat 109 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Ha antum utawi sira kabeh haula'i ya dheweke kabeh ai khitabun liqaumi tu'mah. Kalimat antum khitabun ditujukan kepada kaumnya Tu'mah, seorang munafik. Jadaltum, kalian berdebat, ay khosomtum, berdebat dalam rangka membela, anhum kepada mereka, ay antumah, yaitu dari Tu'mah wa dawihi dan keluarganya Tu'mah. Lafal anhum wa quri'a anhu, ada yang membaca anhu. Kalau anhu ini berarti mereka mudzakkar ghaib, pada mereka. Kalau anhu mufrad ghaib, satu orang yang dituju, yaitu orang yang menyebarkan fitnah, yaitu Tu'mah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Famay yujadil, maka barang siapa yujadil yang berdebat, mendebat Allah kepada Allah, anhum dari mereka yaumul kiamati pada hari kiamat. Idza adzabahum, ketika Allah menyiksa mereka, am may yakunu alaihim wakila, siapa yang akan menjadi pelindung mereka kalau Allah sudah mengadab. Nah, ayat ini menerangkan berkaitan dengan ayat sebelumnya. Siapa yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira siapa yang akan membela, yang akan menjadi pengacara, yang akan menjadi kuasa hukum kepada dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada, hanya Allah dan amal kebaikan kita yang akan membela. Yang akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti siapa? Amal kita dan orang-orang yang nanti dihadirkan di hadapan Allah menjadi saksi. Ketika apa? Ketika Allah memperhitungkan semua amal perbuatan manusia, kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menekankan ayat sebelumnya bahwa ada sekelompok manusia mengatasnamakan seorang muslim, dia berbuat jahat, kejahatannya ditimpakan kepada orang lain, walaupun itu mereka orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Mereka membela, ya, mereka membela. Kemudian membela karena apa? Dianggap yang dibela itu benar-benar benar.
ternyata salah. Ketika kita di dunia bisa mengajukan pembelaan, tapi nanti kalau di hadapan Allah, ammay yakunu alaihim wakila, siapa yang akan menjadi pelindung kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang yang jadikan saksi nanti di hadapan Allah. Sittatus syuhada yaumal qiyamah, ada 6 saksi nanti yang dihadirkan Allah di hari kiamat. Yang pertama malaikatun, malaikat nanti yang akan menjadi saksi, dan saksi nanti itu memberatkan apa? Meringankan kita. Dan saksi itu sekaligus menjadi pembelaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqu wa syahida. Waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqu wa syahida. Waja'at kullu nafsin, dan nanti akan datang setiap orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran mereka di hadapan Allah, ma'aha, disertai pengacara, disertai pembela, disertai kuasa hukum sekaligus sebagai saksi. Siapa yang mengikutinya? Saikun, malaikat yang menggiring mereka di hadapan Allah, wa syahid, dan sekaligus menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin kita sudah perlu lagi, siapa yang menjadi teman kita setiap hari? Raqib dan Atid, nanti akan menjadi saksi, akan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rasulun, seorang rasul nanti akan menjadi saksi, menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida thumma la yu'adhuna lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida, nanti ketika hari dibangkitkan manusia dari kiamat, setiap umat akan diberikan saksi, akan diberikan saksi. Nah, saksi kita nanti siapa? Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Nanti akan menjadi saksi. Ya Allah, benar hamba ini adalah umatku. Ya Allah, ya Rabb, benar-benar ini adalah umatku. Ringankan penderitaannya, ringankan beban hisabnya. Dan mengatakan para ulama yang diberikan dipilih oleh Allah untuk menjadi setiap hambanya. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Kemudian tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir tidak diberikan pembelaan. Dia beralasan apapun tidak diberikan pembelaan. Wala hum yusta'tabun, dan mereka tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu. Ikut ngaji apa ini? Angkabut. Apa tadi Pak? Angkabut. Laba-laba. Wa hum yusta'tabun, mereka tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita jadikan orang-orang yang beriman umat Muhammad, makanya
nikmat yang paling besar adalah kenikmatan kita dalam kondisi iman dan Islam. Beruntunglah kita jadikan orang-orang yang dipilih Allah, orang yang beriman. Wa hum yusta'tabun. Jadi yang pertama tadi malaikat, yang kedua rasul. Kemudian dalam ayat yang lain bahwa Nabi Muhammad nanti dihadirkan untuk menjadi pembela dan saksi kita di hadapan Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana aku mendatangkan setiap umat itu, setiap umat di hadapan nanti apa? Masing-masing ada saksinya. Wa ji'na bika alaha ulai syahida. Wajib nabika, dan aku mendatangkan, bika ini berarti mukhatabnya terhadap Nabi Muhammad, dan aku mendatangkan engkau Muhammad ala haulai terhadap mereka syahidan sebagai saksi. Nanti Nabi Muhammad akan menjadi saksi sekaligus pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mulai sejak kita mukallaf adalah kita sudah booking pengacara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, min ummati Muhammadin, manusia umat Muhammad nanti akan menjadi saksi. Ada dalam satu kisah, dalam satu hadis yang panjang, Nabi pernah menyampaikan bahwa Nabi Nuh diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nuh, sudahkah engkau menyampaikan risalah? Sudah, maksudnya apa? Ditanya oleh Allah. Wahai Nuh, sudah engkau sampaikan? Apa yang maksudnya ya Allah? Risalah yang aku sampaikan kepada engkau sudah engkau sampaikan belum? Sudah ya Allah, sudah sampaikan pada umatku. Kemudian umatnya Nabi Nuh ditanya oleh Allah, wahai manusia, sudahkah engkau diberikan peringatan oleh Nuh? Kemudian umat tersebut enggak ngaku. Ya Allah, Nabi Nuh belum pernah memberikan peringatan padahal Nabi Nuh tiap hari, tiap malam mengajak umatnya enggak ngaku. Kemudian akhirnya apa? Baik Nuh, orang ini enggak pernah menyatakan dapat peringatan dari engkau. Mereka hanya mengajak, ya Allah, belum pernah memberikan peringatan terhadap aku bahwa orang yang melanggar perintah Allah nanti seperti ini, seperti ini. Kemudian Nuh menyampaikan yang akan menjadi saksi bukan umatnya Nabi Nuh, justru yang menjadi saksi Nabi Muhammad beserta umatnya yang akan menjadi saksi Nabi Nuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti kita semua ini nanti bisa berpotensi menjadi saksi terhadap saudara-saudara kita umat Muhammad. Yang keempat, al-ardu, bumi yang kita pijak ini juga nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak saksi, semakin yang meringankan kita nanti apabila kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak guru-guru kita menyampaikan termasuk tempat yang kita gunakan, duduk dalam ibadah, duduk dalam sholat, duduk dalam taklim, itu nanti akan menjadi saksi. Kalau yang kita pakai duduk, berapa lapis tuh? Pertama kali sajadah, yang kedua sajadah masjid, yang keempat, yang ketiganya bawahnya keramik. Setelah keramik apa? Semen. Setelah semen apa? Tanah.
dan seterusnya. Itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, si hamba ini pernah duduk di satu tempat, akulah yang menjadi saksi. Termasuk sarung kain yang kita pakai nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti suatu saat yauma idin, itu dalam surat Al-Zilzalah, yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Nanti pada hari itu tuhaddisu akhbaruha, bumi akan memberikan kabarnya, akan menyampaikan beritanya kepada Allah dan kepada manusia. Bi anna rabbaka auhala, karena apa? Allah sudah memberikan wahyu, sudah memberikan perintah terhadap bumi. Itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, al-a'dha, anggota badan kita nanti akan menjadi saksi sekaligus pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Ya benar ya Allah, tangannya menjadi saksi sekaligus pembela. Wa tasjadu arjuluhum, dan kaki-kakinya menjadi saksi. Berarti anggota badan kita ini nanti menjadi saksi, jangan dikira dia. Dalam ayat yang lain, wa yauma tasjadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tasjadu alaihim, pada hari itu tasjadu alaihim akan menjadi saksi terhadap mereka. Siapa yang menjadi saksi? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka, lidahnya menjadi saksi sekaligus pembela. Ya Allah, saya pernah sering dipakai baca Quran, saya sering gunakan untuk zikir, untuk membaca sholawat, berkata yang baik, berkata yang benar. Aku yang menjadi saksi ya Allah. Wa aydihim, dan kedua tangannya juga menjadi saksi pembela di hadapan Allah. Ya Allah, saya senantiasa digunakan untuk menolong kebaikan, membuat sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ringankan kisahnya orang ini ya Allah. Tangan. Wa arjuluhum, dan begitunya kedua kakinya. Bima kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Nah, itu semua apa Pak? Dalam rangka untuk kita semakin apa? Semakin mawas diri, semakin banyak merenung tentang apa yang kita lakukan. Yang keenam, nafsul mar'i, diri kita sendiri nanti di hadapan Allah. Dengan persaksian yang lain dari awal sampai akhir, akhirnya terpaksa dia mengaku, ya benar ya Allah, betul ya Allah. Mereka mengaku. Amma yakunu alaihi wakila, siapa yang menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tawalla amrahum, ngurus sapa wong amrahum ing urusane wong waya anhum, mempertahankan mereka. Aila ahada yaf'alu dzalika. Alhasil amma yaqulu an wakila, penafsirannya tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pembela kepada orang tersebut kecuali itu semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk sifat menyempurnakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak tahu?
Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Apakah Allah kurang adil? Allah Maha adil. Apalagi kita, Allah saja mendatangkan untuk menyempurnakan keadilannya, nanti di hari kiamat mendatangkan orang-orang lain supaya jadikan saksi. Apakah benar? Ini karena apa? Untuk menyempurnakan sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, itu ayat tersebut juga menjelaskan menjaga keadilan dan berlaku benar terhadap siapa saja. Wa may ya'mal su'an aw lim nafsahu wa man lan sapane wong ya'mal lakoni sapa man su'an ing kaelekan barang siapa yang berbuat keburukan aidamban berbuat dosa yasu'u bihi ghairahu yasu'u kang gawe sapa man bi kelawan su ghairu ing liyan man barang siapa yang berbuat kebaikan keburukan dan keburukan itu kemudian berdampak terhadap orang lain. Karam ituma al-Yahudi, seperti tuduhan tadi tukma terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi tidak salah, tapi dituduh berbuat salah. Awadrim nafsahu utawa dolimi sapa man nafsahu ing awake dhewe. Barang siapa yang berbuat keburukan dan keburukan ini ditimpakan terhadap orang lain, atau dia mendolimi terhadap dirinya sendiri. Ya'mal damban qasiran alaihi ya'malu agawe sapa man damban ing dosa qasiran kang terbatas alaihi kasimban. Dia berbuat salah, tapi kesalahan itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi perintah Allah supaya astaghfirullah, menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, mengakui salah, kemudian yastaghfirullah, supaya astaghfirullah, maka tumuli njaluk ngapura sapa man Allah yang Allah min ain minhu sangken so ayatuba tegese tobat sapa. Nah ini yang selalu biasa dianjurkan, bahwa setiap kita berbuat salah kita harus mengakui kesalahan. Tandanya mengakui kesalahan segera bertobat kepada Allah. Kalau salahnya kepada Allah, kalau salahnya terhadap manusia segera minta maaf. Jangan sampai kita berbuat salah tidak minta maaf tapi merasa diri kita benar. Itu yang akhirnya nanti mewarisi sifatnya iblis. Itulah orang yang sombong. Kalau kita minta ampun kepada Allah, yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Yajid bahkan nemoni sapa man Allah yang Allah nemoni ghafuran ing ampunan. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha kasih sayang terhadap umatnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an
rafiqani amalana salihan wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah rabbal baraya, minta ampun kepada Allah rabbal baraya dengan bermacam-macam kesalahan, minal khataya dan segala keluputan kesalahan. Jadi ibarat orang bertaubat itu adalah membersihkan dosa supaya kesalahan dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu meringankan perjalanan manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaksib isman, waman lan saben wong yaksib lakoni sapa man isman ing dosa edamban, barang siapa yang berbuat dosa, fa inna ma yaksibuhu ala nafsi, mongko sak temene agawe sapa man ing isem ala nafsi ing nafsi awak dhewe man, maka sesungguhnya dosa itu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Dosa itu akan kembali memperberat orang itu sendiri. Li anna wabalahu alaiha, karena bencana akibat dosa perbuatan salah yang dilakukan itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Wala yadurru ghairahu, tidak akan membahayakan orang lain, terutama dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, itu nanti akan berdampak kepada orang yang berbuat dosa. Kemudian summa yarmi bihi bari'an, summa yarmi itu belum. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana lan ana sapa Allah iku aliman dat kang ngawuri hakiman to kang bijaksana. Jadi barang siapa yang berbuat dosa, berbuat salah, fa inna ma yaksibu ala nafsi, itu nanti akan membahayakan dirinya sendiri, baik di dunia terutama di akhirat. Contoh kita berbuat salah, berbuat yang buruk, otomatis itu dampaknya akan kembali kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Kadang kita berbuat salah ini ada kalanya ada kalanya memang kita tidak tahu, ada kalanya kita berbuat salah ini kadang lupa, ada kalanya kita berbuat salah dosa dengan disengaja. Itu macam-macam indikasinya. Orang yang berbuat salah karena dia lupa. Dalam keterangan yang lain, man fa'alal mahdhura, barang siapa yang mengerjakan larangan tapi nasian dia lupa, wujudu ka'adami, jadi wujudnya seperti nggak adanya. Maksudnya gitu Pak ya, orang melanggar, orang melakukan perbuatan yang haram tapi dia sebetulnya tahu tapi dia lupa kalau itu dia sedang melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh, orang lagi puasa, orang puasa tentunya nggak boleh makan, nggak boleh
nggak boleh minum, berapa ya? Puasa lagi puasa Ramadan atau puasa yang lain, tentunya apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tiba-tiba apa? Ya mungkin puasanya ini lagi puasa awal-awal. Habis puasa, nggak setelah puasa, malam habis sahur lagi minum kopi. Habis kopi ngerokok, ya udah dapat separuh, puasa. Nah, puasa. Kira-kira gimana Pak? Diterusin apa gimana? Kalau diterusin berarti sengaja. Nah, kalau kita ingat puasa, langsung dibuang, rokoknya dibuang, cuci mulut. Berarti wujuduhu ka'adami, dia makan, dia minum kopi, minum rokok tadi nggak dianggap. Itu karena apa? Dia lupa. Makanya orang lupa itu nggak ada hukumnya. Itu ya, nggak ada hukumnya. Ringan, hukumnya ringan. Kalau memang ada itu hukumnya ringan. Tapi nisyanu tarkil ma'muri la yakun udron fi sukuti. Lupa meninggalkan perintah itu enggak dianggap sebagai udzur untuk menggugurkan dosa. Lupa meninggalkan perintah. Tadi kan lupa melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau sekarang lupa meninggalkan perintah itu tidak layakun udron, tidak dianggap sebagai alasan fi sukuti untuk menggugurkan dosa. Contoh, sholat zuhur ini habis jam 12. Nah, ketika adzan yantarlah. Kemudian sambil ngobrol-ngobrol sama temen, ada tamu, tiba-tiba asar. Lupa belum sholat kan udah asar. Pernah ngalamin gitu gak Pak? Pernah ngalamin gak? Kadang ada seperti lupa karena sibuknya lupa. Dan dia lupa meninggalkan waktu sholat itu tidak bisa menggugurkan dosa. Tetap dosa, cuman dosanya agak ringan. Tapi begitu ingat langsung kotor langsung. Itu gambarnya Pak, melaksanakan perbuatan yang dilarang. Kalau memang itu dia lupa, itu wujudu ka'adami. Tapi untuk lupa dalam melaksanakan perintah itu tidak dianggap, tidak dijadikan seperti itu. Contoh, kita udah sholat, Allahu Akbar, ingat lupa belum wudu. Lupa belum wudu. Karena la sholata liman la wudu'a. Sholat tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak punya wudu, karena syaratnya sholat harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Berarti wudu itu wajib. Dia lupa. Ya berarti ketika dia lupa harus ambil air wudu lagi. Tapi ini kadang-kadang kalau untuk diri kita sendiri ya nggak masalah. Tapi kadang ada kelupaan itu melibatkan orang banyak. Pernah suatu kejadian sholat jamaah sholat subuh, ya Pak ya. Dalam jamaah sholat subuh, kemudian bacanya surat panjang imamnya, baca surat imam panjang. Ya bisa dikatakan mungkin kalau dalam ayat yang lain itu mungkin bisa 2 lembar 3 lembar kali Pak ya. Baca ayatnya panjang, setelah ayatnya panjang ya makmumnya sambil ngantuk-ngantuk dibilain. Begitu rakaat kedua selesai mau tahiyat, tiba-tiba imamnya membatalkan diri. Maaf jamaah, tadi saya lupa belum wudu katanya.
Lah akhirnya gimana? Imamnya dijotosin jamaahnya. Imamnya dijotosin jamaah. Akhirnya Pak dilaporkan sama hakim. Ini yang salah siapa? Yang salah imamnya Pak, jamaahnya. Akhirnya Pak, yaitu akhirnya Pak. Ini tujuannya Pak, berdiskusi untuk menyampaikan kesepakatan. Karena apa? Dengan perbuatan satu orang akhirnya apa? Membuat orang banyak jadi gaduh. Membuat orang banyak jadi gaduh. Akhirnya apa? Yang dibenarkan jamaahnya, yang dibenarkan jamaahnya. Itu tujuannya apa? Sifat kehati-hatian, menjaga kehati-hatian. Jadi melakukan kesalahan apabila itu tidak disengaja, melanggar perintah, melaksanakan perbuatan yang dilarang, apabila itu nggak disengaja, itu wujudu ka'adami, tidak dianggap. Istilahnya apa? Hukumnya ringan, nggak kena hukum dosa. Tapi kalau dia lupa meninggalkan perintah, tidak dianggap, tetap kena hukum dosa. Dalam hadis yang lain, man nasiya wa huwa shaimun, kayak tadi ya, man nasiya wa huwa shaimun fal yutimma saumahu. Apabila dia lupa dalam kondisi puasa kayak tadi, itu apa? Walaupun dia lupa makan, lupa minum, ingat dia langsung apa? Tidak boleh dibatalkan puasanya. Fal yutimma saumahu, lanjut puasanya. Karena apa? Itu merupakan rizki yang langsung datang dari Allah. Rizki yang langsung datang dari Allah diberikan pada orang puasa. Fa inna ma'at amahullah wa saqahu, Allah memberikan makanan dan minuman langsung. Wa may yaksib khati'atan, barang siapa yang berbuat kesalahan, aidamban saghiran, barang siapa yang berkesalahan adalah dosa kecil, au isman aidamban kasiran, dosa besar, summa yarmi bi barian, kemudian kesalahan tersebut ditimpakan terhadap orang yang tidak punya salah, faqad ihtamala buhtanan wa isma mubina, maka dia akan menanggung kebohongan dan dosa itu. Jadi gampangannya, barang siapa yang berbuat salah kemudian berbuat dosa, baik salah yang kecil ataupun salah yang besar atau salah yang sedang, kemudian kesalahan tersebut ditimpakan pada orang lain padahal orang lain tidak berbuat salah, seperti ayat sebelumnya, faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, makanya dia nanti akan menanggung kebohongan, menanggung kesalahan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wa isman mubina, dia menanggung kebohongan dan menanggung dosa yang nyata. Ai dzamban katsira. Termasuk itu hal-hal yang mencelakakan diri kita. Orang berbuat salah tapi kesalahannya ditimpakan terhadap orang lain, tapi alasannya Pak, aku lupa, padahal itu mencelakakan diri kita sendiri. Alamatus saqawati arbaatun, tanda-tanda orang yang celaka di hadapan Allah nanti diantaranya apa? Nisyanun dulu al-madiyah, dia melupakan kesalahan dosa yang pernah dilakukan. Itu dosa-dosa yang kemarin dia pura-pura lupa atau memang lupa, sengaja dilupakan, padahal fa'indallahil mahfudho, padahal dosa dan kesalahan itu di hadapan Allah tetap tersimpan rapi. Untuk itu nisyanun dunub al-madiyah saqawatun, melupakan dosa kesalahan yang pernah dilakukan kemarin, itu
membahayakan, memberikan tanda celaka orang tersebut kelak di hari kiamat. Supaya enggak celaka berarti sebaliknya gimana? Mengingat dosa kesalahan yang sudah lewat. Kalau sudah mengenang, memperhatikan, itu insya Allah meminimalisir perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan satu ayat dua ayat yang kita baca pada kesempatan ini Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dalam hidayah dan bimbingannya, amin ya rabbal alamin. Dan kita sampaikan pula kepada Bapak yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara sumber berkah, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara riyatil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli tu'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi